إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bertafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agamanya. Dan sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Ad-Durar Al-Bahiyah dalam fi masail al-fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad yang kita kenal dengan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitab At-Thaharah, setelah sebelumnya kita mengambil tentang bab najis, juga bab adat buang hajat. Sekarang kita masuk dalam hal yang inti, yang terpenting dari kitab At-Thaharah, yaitu pembahasan tentang wudu. Kata beliau rahimahullah, al-babu al-wudu, bab tentang wudu, pembahasan tentang wudu. Dalamnya beliau menyebutkan tiga fasal tentang wudu. Yang pertama adalah faraidul wudu, kewajiban-kewajiban wudu, mustahabbatul wudu. Yang kedua sunnah-sunnah wudu, dan yang ketiga adalah nawaqidul wudu. Yang ketiga adalah pembatal-pembatal wudu. Dan kita ketahui bahwasanya buku yang kita baca ini, yang ada di hadapan kita, adalah termasuk dari ringkasan buku fikih yang bagus, yang mudah dipahami. Hanya sedikit tulisannya, akan tetapi insyaallah telah mencakup pembahasan fikih yang kita butuhkan. Sudah cukup untuk kita pakai dalam beramal. Maka berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, al-faslul awal, fasal yang pertama, yaitu faraidu al-wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Atau sebelumnya al-babur rabi, bab yang keempat, yaitu al-wudu. Al-wudu dengan di dhammah wawnya, al-wudu. Maka ia artinya adalah sebuah perbuatan. Secara bahasa dulu ini ya, dia sebuah perbuatan. Adapun jika di fathah wawnya al-wudu, maka dia adalah alat atau sesuatu yang digunakan untuk berwudu, yaitu air. Jadi kalau di fathah wawnya al-wudu, dia artinya adalah air. Kalau al-wudu, dia artinya adalah perbuatan berwudu, yang dengannya kita bersuci tentu dengan perbuatan atau cara-cara yang telah ditetapkan, bahkan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Akan datang penyebutannya. Secara istilah, al-wudu adalah at-ta'abbud lillah azza wa jal bi ghuslil a'dha'il makhsusah ala sifatin makhsusah. Ringkas, bahwasanya secara istilah adalah wudu itu kita perbuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh anggota badan tertentu ala sifatin makhsusah, di atas sifat atau dengan tata cara yang khusus tertentu juga. Insyaallah akan kita jelaskan hari ini. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, al-faslul awal, fasal yang
pertama yaitu faraidu al-wudu, kewajiban dalam berwudu. Kita baca dulu matanya. Kata beliau, yajibu ala kulli mukallafin ay yusammiya idza dzakara. Wajib bagi setiap mukallaf. Kallaf itu muslim, balik, akil. Muslim, balik, akil. Ini yang paling ringkasnya. Jadi wajib bagi setiap muslim, balik, akil ayyusammiya idza dzakara, yaitu dia bertasmiyah, mengucapkan bismillah apabila ia ingat sebelum melaksanakan wudu. Wa yatamadmadu wa yastanshaqa, dan juga ia berkumur, wastanshaqa, dan memasukkan air di dalam hidung. Thumma yaghsilu jami'a wajhihi, kemudian ia membasuh seluruh wajahnya. Thumma yadaihi ma'a mirfaqaihi, kemudian ia membasuh kedua tangannya bersama dengan kedua sikunya. Maksudnya sampai ke siku. Thumma yamsahu ra'sahu ma'a udhunaihi, kemudian ia mengusap kepalanya ma'a udhunaihi, bersama dengan kedua telinganya. Jadi telinga masuk dari hal yang dibasuh. Wa yujzi'u mashu ba'dihi wal mashu alal imamah, dan boleh mengusap sebagian dari kepala dan sebagiannya lagi imamahnya jika ia mengenakan imamah. Dan tentunya jika perempuan di atas jilbab atau khimarnya. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain, kemudian ia membasuh kedua kakinya ma'al ka'bain, bersama dengan kedua mata kaki, yaitu sampai pada mata kaki. Walahul mashu alal khuffaini, dan ia boleh mengusap di atas sepatu. Dan dengan ketentuan-ketentuan yang akan datang penyebutannya. Kemudian terakhir, wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyati li istibahati lis-shalah. Dan tidaklah kemudian niat terhitung atau menjadi sebagai wudu yang sesuai dengan syariat kecuali dengan niat li istibahatis shalah, kecuali dengan niat yang membolehkan seseorang itu melaksanakan salat. Sebagaimana hadis yang telah kita maklumin, innamal a'malu binniyat. Kemudian penjelasannya, kata beliau, yajibu ala kulli mukallafin ay yusammiya idza dzakara. Beliau memasukkan bahwasanya mengucap atau membaca bismillah sebelum berwudu adalah termasuk dari kewajiban wudu. Termasuk dari kewajiban wudu. Namun di sana didapati perselisihan yang lumayan besar di antara para ulama, dikarenakan hadis-hadis yang datang dalam penyebutan bismillah sebelum berwudu adalah ada kelemahan. Di antaranya apa yang datang dari Abi Hurairah, Abi Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhum, dan selain dari mereka, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bahwasanya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini dari seluruh jalur periwayatannya terdapat kelemahan. Maka yang benarnya adalah dia at-tasmiyah tidak menjadi kewajiban dalam berwudu. Karena kelemahan hadis yang digunakan dalam berhujjah. Akan tetapi tasmiyah ini adalah
sunnah, termasuk di antara sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai di amalan-amalannya dengan at-tasmiyah. Memulai dengan at-tasmiyah. Jadi yang benarnya adalah tidak termasuk di dalam kewajiban wudu. Apabila seseorang bertasmiyah sebelum berwudu, maka ia akan dibalas pahala. Ia akan diberi pahala. Dan jika tidak dilakukan atau lupa dan sebagainya, maka tidak mengapa baginya. Tidak mengapa baginya. Karena sebagaimana yang disebut bahwasanya hadis-hadis yang datang dalam mewajibkan tasmiyah ini adalah lemah. Terdapat kelemahan padanya. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa yatamammadu wa yastansyaqa, dan berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, dan yastansyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini termasuk di antara hal-hal yang wajib dilakukan dalam berwudu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya ia perintah datang dengan lafaz perintah, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Dan juga berkumur-kumur. Termasuk di antara kewajiban dalam berwudu. Sekalipun di sana terdapat terdapat perselisihan dari kalangan ahlul ilmi, namun yang benarnya adalah ia termasuk di dalam kewajiban wudu. Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah hadis dari Laqit ibn Sabirah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, famadmid, maka berkumur-kumurlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abu Daud. Sisi pendalilannya adalah datangnya famadmid dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah, maka ia menjadi wajib. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Tsumma yaghsilu jami'a wajhihi." Kemudian ia mencuci atau membasuh seluruh wajahnya. Dan perlu kita ketahui bahwa mana batasan-batasan yang disebutkan atau yang dimaksud dengan wajah. Dari sisi panjangnya, yaitu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian dahi atau di atas dahi, yaitu tentu sesuai dengan keumuman manusia, sebab mungkin ada yang lebih ke dalam tempat tumbuhnya atau lebih ke depan. Itu panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga tempat tumbuhnya
jenggot, yaitu dagu. Yaitu dagu, itu panjangnya. Itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah ke dagu. Ke dagu. Kemudian lebarnya yaitu dari apa ini namanya, daging yang menggelantung di telinga ini. Hah? Daun telinga semua lah. Kalau daun telinga ini. Hah? Apa namanya? Hah? Daun kecil? Bukan. Atau bahasa daerahnya apa? Siapa yang punya daerah? Makassar, Bugis? Hah? Tempat tanding. Kalau bahasa Indonesianya cuping. Iya kan? Cuping telinga, ya kan? Iya. Siapa yang pasti bahasa Indonesianya? Itu lebarnya. Mulai dari cuping hingga ke cuping. Itu lebarnya. Jadi dari situ sudah bisa digaris mana batasan wajah. Itu yang menjadi batasan wajah. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia menjadi menjadi wajib dalam salat sebagaimana firman wajib dalam wudu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang telah kita ketahui bersama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal al-ka'bain. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian sebelumnya kita sebutkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebagian ulama yang berpendapat masuknya kedua hal tersebut dalam kewajiban salat berdalilkan dengan hadis ini juga. Karena mulut dan hidung itu termasuk dari bagian dari wajah. Termasuk bagian dari wajah. Itulah yang landasan mereka dalam menjadikan berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung sebagai kewajiban dalam wudu. Jadi itu batasan dari wajah yang diusap ketika berwudu. Itu batasannya. Dan di sana ada pembahasan apabila bagaimana jika seseorang yang janggutnya lebat, maka yang paling baiknya ia lakukan adalah menyela-nyelainya dengan air. Apabila janggutnya atau rambut yang tumbuh di sekitar wajahnya adalah lebat. Namun jika tipis maka diusap dengan hingga air sampai kepada kulit wajahnya. Dan ini juga diambil dari beberapa athar yang datang bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu beliau menyela-nyelai rambut di wajahnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, "Tsumma yadaihi ma'a mirfaqaihi." Kemudian membasuh kedua tangan, ma'a di sini bermakna ila. Maksudnya ila mirfaqaihi, hingga kepada kedua sikunya. Jadi jangan dianggap bahwasanya siku ini tidak termasuk bagian dari tangan. Ini pemahaman yang keliru. Padahal disebutkan juga dalam ayat yang sudah dibacakan tadi. Kata Allah, wa aydiyakum ila al-marafiq. Dan kedua tanganmu hingga, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga kedua siku.
hingga kedua siku. Telah dijelaskan hal tersebut juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika berwudu, beliau membasuh tangannya hingga ke bagian siku yang atasnya, bahkan melewati dari kedua sikunya, sebagaimana datang penyebutan ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam ayat disebutkan bahwasanya wa aidiyakum ila al-marafiq, yaitu hingga kepada kedua siku. Maka ini menunjukkan akan wajibnya. Ini menunjukkan akan wajibnya membasuh kedua siku bersamaan dengan membasuh kedua tangan, dan hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya siku termasuk di antara kewajiban anggota badan yang wajib dibasuh dalam berwudu. Mulai dari ini, tentu kita memulai dengan yang kanan lalu yang kiri. Memulai dengan anggota tangan bagian kanan dengan tangan bagian kiri, sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Maksudnya bagian anggota tubuh bagian kanan jika terdapat kanan dan kiri. Ya kan? Tidak dipahami jika wajah harus bagian kanan dulu baru bagian kiri lagi. Tidak. Jadi dipahami bahwasanya untuk anggota tubuh yang berpasangan seperti tangan, kaki, akan tetapi di sana ada pembahasan bahwasanya bagaimana jika dimulai dengan kiri sebelum kanan. Apakah wudunya sah? Atau tidak? Maka sepakat para ulama bahwa wudunya tetap sah. Akan tetapi ia menyelisihi sunnah. Karena mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan di atas. Tidak disebutkan bahwasanya harus dimulai dengan yang kanan dulu kemudian yang kiri. Tidak disebutkan dalam ayat. Setelah kedua tangan dan siku, beliau kemudian berkata, "Tsumma yamsahu ra'sahu ma'a udhunayhi." Kemudian yamsah, mengusap kepalanya bersama dengan kedua telinganya. Berarti telinga termasuk dalam bagian yang diusap bersama dengan kepala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Dan kaifiat atau tata cara dalam mengusap kepala ini telah datang penyebutannya dan telah diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya beliau berkata, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu." Bahwasanya beliau memulai dengan muqaddami ra'sihi, di bagian depan kepala beliau, hatta dhahaba, kemudian ia jalankan ila qafahu,
hingga di belakang lehernya. Apa namanya ini? Punuk. Tengkuk. Punuk itu unta ya. Tengkuk. Hingga ke tengkuknya. Sini. Kemudian summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan hingga ke tempat yang dimulai dengannya. Kemudian langsung juga membasuh atau mengusap telinganya dengan sisa air. Jadi tidak mengambil tidak mengambil air yang baru. Jadi air yang ada yang kita gunakan untuk mengusap kepala itu juga yang digunakan untuk mengusap kedua telinga. Untuk mengusap kedua telinga. Dan kaifiat dalam mengusap kedua telinga itu menjadikan jari telunjuk kita di dalam lubang telinga, atau kita sebutkan di dalam bagian dalam daun telinga. Kemudian bagian jempol itu di luar daun telinga atau di bagian belakangnya. Kemudian diusap dari dari cuping telinga ke atas, diusap ke atas begitu hingga selesai. Hingga selesai dari ujung telinga. Demikian kaifiat mengusap kepala dan telinga, mengusap kepala dan telinga. Mengapa telinga masuk di dalam kepala? Sebab di sana disebutkan bukan dari ucapan Nabi SAW, akan tetapi ini merupakan ucapan dari sahabat, dan ucapan sahabat dipakai berhujjah jika tidak terdapat atau tidak menyelisihi dalil yang lain dan tidak ada penentangan dari sahabat lain. Bahwasanya ucapan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, al-udunan minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Maka ketika datang perintah mengusap kepala dalam ayat, sekalipun tidak disebutkan telinga di dalamnya, maka ia termasuk dengan berdalilkan hadits atau asar yang kita sebutkan tadi, al-udunan minar ra's. Maka yang benarnya adalah bahwa telinga termasuk di dalam bagian yang wajib untuk dibasuh atau diusap bersamaan dengan kepala, Selanjutnya pembahasan yang cabang dari membasuh atau mengusap kepala. Kata beliau rahimahullah, wa yujzi'u mashu ba'dihi wal mashu 'alal imamah, dan boleh mengusap sebagiannya dan sebagiannya lagi di atas imamah. Jadi jangan dipahami bahwasanya boleh sebagiannya saja, tidak keseluruhan kepala. Makanya beliau sebutkan di atas itu sebagian saja jika memakai imamah. Akan tetapi sebagiannya di kepala, sebagiannya di atas imamah. Tidak dipahami sebagian dari kepala bahwa di depannya saja. Sebagaimana kita lihat sebagian dari kaum muslimin dalam berwudu. Ia hanya menempelkan atau mengenakan air di sebagian kepalanya. Kemudian selesai. Ya kan? Banyak kita lihat di antara kaum muslimin yang berwudu dengan cara seperti itu. Padahal tidak juga ia memakai imamah. Namun hanya sebagian. Ini disebutkan dalam fikih Syafi'iyah. Kata beliau boleh mengusap sebagian dan sebagiannya lagi di atas imamah. Berarti dipahami jika ia memakai imamah. Dan mengusap di atas imamah juga ini dilakukan oleh Nabi SAW
sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap di atas imamahnya dan di atas sepatunya, kedua khufnya. Dan ini tentunya bentuk bentuk keringanan dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membolehkan mengusap di atas imamah dan di atas khuf, di atas sepatu. Mungkin di sana ada muncul pertanyaan, lalu bagaimana ketika dia adalah selain dari imamah yang dikenakan di kepala, misalkan topi atau songkok misalkan, apakah bisa kita juga mengusap di atasnya? Apakah bisa kita mengusap di atasnya? Berkata para ulama bahwa topi atau selain dari imamah yang dikenakan di atas kepala maka tidak boleh, tidak diperbolehkan atau tidak bisa dikiaskan untuk mengusap di atasnya, Sebab dalil yang datang adalah mengusap di atas imamah, mengusap di atas imamah. Dan tentu juga ini kita pahami kalau di atas imamah boleh, maka itu bagi lelaki, bagi laki-laki. Adapun perempuan maka mereka juga boleh untuk mengusap di atas jilbabnya, di atas khimarnya ketika sedang berwudu, Apakah dipersyaratkan untuk ketika mengusap di atas imamah itu sebelumnya harus dikenakan dalam keadaan kita suci, sebagaimana dipersyaratkan dalam nanti akan datang dalam mengusap di atas kedua sepatu? Berkata para ulama bahwa hal tersebut tidak dipersyaratkan. Karena lagi-lagi tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas imamah setelah sebelumnya beliau mengenakannya dalam keadaan telah bersuci. Berbeda dengan mengusap di atas kedua sepatu nanti. Ada riwayat yang datang bahwasanya beliau mengusap di atas kedua sepatu itu setelah sebelumnya beliau mengenakannya dalam keadaan telah bersuci. Selanjutnya yang terakhir dari anggota wudu adalah beliau berkata rahimahullah, "Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'bain." Kemudian mencuci atau membasuh kedua kaki hingga ke dua mata kaki. Mencuci kedua kaki hingga ke dua mata kaki. Maka wajib bagi orang yang hendak atau orang yang berwudu untuk mencuci kedua kakinya dan menyampaikannya hingga ke dua mata kakinya. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci atau membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki beliau. Hingga kedua mata kaki beliau. Dan juga hal ini tentunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita sebutkan yang dikenal dengan ayat wudu. Allah berfirman, "Wa arjulakum ila al-ka'bain." Dan basuhlah kedua kaki kalian hingga sampai ke kedua mata kaki. Dan di
anjurkan juga atau diwajibkan orang yang berwudu untuk menyela-nyelai kakinya, menyela-nyelai jari jemari kakinya jika air tidak sampai ke sela-sela tersebut. Maka wajib bagi mereka untuk menyela-nyelai jari kakinya. Begitu juga jari tangannya. Sebagaimana hal ini datang penyebutannya dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khallil bainal asabi'." Maka sela-selailah di antara jari jemari. Rasulullah memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari. Memerintahkan kita untuk menyela-nyelai dari jari jemari ketika ketika berwudu. Maka wajib bagi kita untuk menyela-nyelai jari jemari kita saat berwudu. Sampai sini selesai inti anggota tubuh yang dibasuh ketika berwudu. Kemudian selanjutnya sebagai pembahasan pelengkap tentunya, kata beliau, walahu, dan boleh baginya al-mashu alal khuffaini, untuk mengusap di atas kedua sepatu, untuk mengusap di atas kedua sepatu. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya mengusap di atas kedua sepatu ini adalah keringanan yang diberikan kepada kita yang datang penyebutannya dalam syariat ini, dan ini juga di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mengusap di atas sepatu tentunya mungkin bagi orang yang bekerja atau melakukan kegiatannya di kebanyakan waktunya di lapangan, di luar misalkan. Kalau di sekarang masjid kita sudah menggunakan keramik lantai, maka sangat jarang ditemukan di dalam masjid itu mengenakan sepatu. Bahkan sebagian itu bahkan terhitung sebagai hal yang dipaksakan atau berlebihan ketika ia menggunakan sepatu tanpa adanya hajat ke dalam masjid, dan sholat mengenakan sepatu dengan berdalilkan ini adalah sunnah. Iya betul sunnah, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Maka harus hikmah dalam berbuat, harus menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Membasuh di atas kedua sepatu ini, di atas kedua khuf, ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah boleh ia mengusap di atas sepatu apabila ketika ia memakainya dalam keadaan suci. Maksudnya ia telah berwudu, kemudian ia pakai sepatunya. Maka saat itu boleh dia untuk mengusap di atas kedua sepatunya. Dan juga disebutkan bahwasanya wajib sepatunya itu yang ia kenakan melewati atau menutupi kedua mata kaki. Sebagaimana kalau sendal yang tidak menutupi kedua mata kaki, karena dalam bahasa Arab tidaklah kemudian ia dikatakan al-khuf kecuali itu menutupi kedua mata kaki. Dan yang tidak menutupi kedua mata kaki, apa yang kita kenakan di kaki itu disebut sebagai na'al, sendal. Maka di antara mereka ada yang menjadikan ini sebagai syarat untuk bisanya kita membasuh di atas kedua sepatu, yaitu yang kita kenakan melewati mata kaki. Dan yang ketiga,
syarat yang ketiga adalah ia hanya boleh mengusapnya di bagian atas, di bagian atas, atau ini adalah kaifiat cara mengusap. Ia mengusap di bagian atas sepatu, bukan di bawahnya, bukan di bawah sepatu, melainkan di atas. Yang terakhir, waktu bolehnya mengusap sepatu, bolehnya waktu mengusap sepatu, dimulai waktunya bagi yang bagi orang yang mukim, yang tidak sedang dalam perjalanan safar, maka ia hanya boleh mengusapnya sehari semalam. Sehari semalam. Jadi kalau hitungan jamnya ya 24 jam. Itu hitungan jamnya. Jadi ketika ia mungkin mengusapnya di jam 6 pagi, maka batas waktunya hingga jam 6 pagi di keesokan harinya. Itu batasnya ia boleh mengusap di atas sepatunya. Dan untuk musafir disebutkan bahwasanya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ia boleh mengusap di atas sepatu. Berarti berapa jam itu? 72 jam. 3 hari. 3 hari 3 malam. Jadi intinya hitungan waktunya dimulai pada saat ia mengusap. Hitungan waktunya dimulai pada saat ia mengusap. Bukan pada saat ia kenakan. Jadi misalkan seseorang bersuci, kemudian menggunakan sepatunya, melaksanakan safar. Di pertengahan jalan ia ingin singgah melaksanakan sholat. Ya katakanlah di waktu zuhur. Berarti sekitar jam 12. Maka ia boleh mengusap sepatunya ketika berwudu. Hitungan waktunya mulai dari saat ia mengusap, bukan dimulai dari saat ia mengenakan sepatu tersebut. Jadi di situ mulai mulai perhitungan waktu bolehnya ia mengusap sepatunya. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, wala yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyah li istibahati as-shalah, dan tidaklah menjadi wudu yang sesuai dengan syariat kecuali dengan niat yang membolehkan seseorang untuk salat. Tentu ini menjadi landasan di atas semua amalan-amalan yang kita lakukan, sebagaimana hadis yang disebutkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, hingga akhir hadis. Ini ya yang menjadi sandaran bagi seseorang dalam berwudu. Dan perlu diketahui bahwasanya niat itu gimana pengertian ringkasnya? Adalah al-qasd, kata ulama, al-qasd wal iradah, maksud dan keinginan, tujuan dan keinginan. Maka apabila kita misalkan sekarang atau tadi setelah pelajaran pertama berdiri kemudian hendak pergi berwudu, maka itu sudah terhitung sebagai niat. Setelah berwudu masuk lagi ke dalam masjid, kemudian mungkin melaksanakan sholat sunnah wudu. Nah, itu semua sudah terhitung sebagai niat. Tidak
butuh yang namanya lafaz, tidak butuh yang namanya lafaz dalam berniat. Sebab niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Bukan di lisan. Bahkan misalkan seseorang beranjak dari rumahnya, berjalan menuju masjid untuk sholat, itu telah terhitung sebagai niat. Itu terhitung sebagai sebuah niat. Karena tujuannya berjalan ke masjid adalah untuk sholat, maka ia telah berniat untuk sholat. Maka keliru pemahaman yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin tentang niat ini, dan tentu hal ini sangat disayangkan, dan sepantasnya kita sebagai penuntut ilmu kelak menyampaikan atau memperingatkan, menasihati akan kekeliruan ini. Sebab tidak pernah datang lafaz-lafaz tersebut dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam niat. Selesai apa yang ingin disampaikan dan sangat ringkas, dan insyaallah itu telah mencukupi dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam buku beliau ini, buku matan fikih yang ringkas ini. Adapun mungkin muncul pertanyaan tadi, kenapa tidak disebutkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum berwudu, ya kan? Tadi disebutkan menyebut bismillah, tasmiyah, kemudian langsung berkumur dan masukkan hidung hingga selesai. Itu karena beliau menyebutkannya nanti di fasal setelahnya, yaitu dia masuk di al-mustahabbat al-wudu, dalam sunnah-sunnah dalam berwudu, yaitu mencuci kedua tangan, yang insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.